Selamat siang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Hari ini saya sangat berbahagia, bersuka cita kita bisa bersama-sama memuji nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Sebagaimana biasanya, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus serta Roh Kudus ketiganya yang esa. Saat ini kami mohon tuntunan-Mu, pimpinanmu, kuasailah hati pikiran kami. Sehingga kami dapat terhubung untuk beberapa saat ini benar-benar ada koneksi pribadi dalam pujian penyembahan dan firman-Mu. Engkau berjanji kami akan bertumbuh oleh firman-Mu. Firman-Mu ditanam di tanah yang baik, maka hidup kami akan berbuah lebat. Kami percaya janji-Mu. Teman-teman kami yang mengikuti siaran acara ini dimanapun mereka berada, Tuhan juga memberkati, menolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Siang hari ini saya ditemani oleh Pastor Yuel. Sebagaimana biasa kita berdua akan mengajak saudara untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan. Pada siang hari ini kita boleh kembali lagi memuji, menyembah nama Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita masuk lebih dalam untuk memuji menyembah Tuhan pada siang hari ini. Haleluya, haleluya. Kami rindu untuk selalu bersama dengan-Mu ya Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu pada siang hari ini. Katakan bersama-sama, rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati
kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatimu. Dengan segenap hati kami mau menyembah-Mu. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Sekali lagi pujikan pujian ini dengan segenap hati. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan
segenap ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Dengan segenap hati kami menikmati kehadiran-Mu. Dengan segenap jiwa kami memuji memuliakan-Mu, Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Glory, glory. Kami menyembah-Mu, Engkau kekuatan Glory. kami, tiada yang lain Haleluya. selain Engkau, Yesus Tuhan kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami, Tuhan. Kami tidak mengandalkan kami sendiri, Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Terima Kami kasih sembah, Tuhan. kami sembah. Terima kasih. Kami sembah. Oh, Glory, glory, glory. Engkau ajaib. Kami sembah. Kami percaya kepada-Mu. Kami percaya. Kami menyembah-Mu, Glory, Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Ya ralalalapalapalapa. Sikana ya ralalalapalapa. Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami, Tuhan. Oh, Kami puji nama-Mu, ya Bapa-Ku. Terima kasih, Yesusku. Engkau sungguh Ku sembah. baik, Engkau sungguh Ku dahsyat. sembah. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Kami muliakan Engkau, Ku sembah. kami muliakan Engkau. Haleluya. Haleluya. Oh, Glory, 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 glory. terima kasih Tuhan. Kami sembah. Haleluya. Kami sembah. Engkau luar biasa, Kami puji. Engkau dahsyat. Kami puji. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan
segenap. Jemaat saja katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Katakan sekali lagi, mati. amin. Kemuliaan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Menyembah-Mu dengan segenap. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat dan ajaib. Sorak-sorai bagi Dia Tuhan yang hidup dalam hidup setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, siang hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami percaya siang hari ini kalau kami boleh menghadap ke tahta-Mu, itu semua karena kebaikan dan kasih karunia-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami membawa segenap pujian penyembahan kami di hadirat-Mu. Kami yakin dan percaya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pada siang hari ini boleh menjadi pujian dan penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami memuji menyembah Engkau, kami percaya hati Tuhan pasti disenangkan melalui puji-pujian yang kami naikkan. Dan kami yakin dan percaya saat hati Tuhan disenangkan melalui pujian penyembahan yang kami naikkan, maka berkat-berkat Tuhan dicurahkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami membawa dalam doa kami untuk bangsa dan negara kami dan kota kami tercinta. Kami percaya pertobatan yang besar terjadi bagi bangsa Indonesia dan kota kami Kudus. Kami percaya Tuhan, kebenaran pasti akan terungkap. Kebenaran-Mu, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti akan diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia dan warga kota Kudus yang kami kasih dan cintai. Karena kami tahu Tuhan, dengan kekuatan kami tidak dapat memenangkan jiwa-jiwa, tetapi dengan doa-doa yang kami naikkan pada siang hari ini, kami percaya dengan kuasa dari Roh Kudus-Mu, Engkau pasti dapat menggerakkan setiap
warga negara Indonesia dan warga kota Kudus untuk mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Dan kami percaya bangsa negara kami pasti akan diberkati Tuhan. Bangsa dan negara kami pasti dapat lebih maju daripada yang sekarang ini. Meskipun di tengah-tengah persaingan global, tetapi oleh karena doa-doa kami, bangsa Indonesia, kota Kudus tidak akan kalah dengan bangsa yang lain dan kota-kota yang lain. Karena ada kami yang berdoa, ada kami yang terus bersyafaat untuk kota dan bangsa kami ini. Dan yang kedua, kami berdoa bagi gerejamu AGCC GBT Kota Kudus. Kami percaya gereja ini adalah milik Tuhan sendiri. Dan oleh karena ini milik Tuhan, maka kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang pasti akan memperlengkapi dan mencukupkan setiap keperluan yang kami butuhkan di gereja kami. Kami percaya setiap kebutuhan-kebutuhan untuk memperbaiki, memperindah rumah Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang menyediakan bagi setiap kebutuhan gereja kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, gereja kami pasti nanti suatu saat akan menjadi lebih bagus, menjadi lebih indah dari yang sekarang ini yang sudah kami miliki ya Bapak. Kami bersyukur untuk setiap jawaban doa yang Kau sudah dengar untuk kebutuhan gereja-gerejamu, gereja GBT AGCC GBT Kota Kudus. Kami percaya Engkau terus yang akan mencukupkan, Kau terus yang akan memberkati gerejamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap jemaat AGCC GBT Kota Kudus, agar setiap jemaat Tuhan boleh semakin mengasihi Tuhan, boleh semakin mengasihi sesamanya, sehingga ada kesatuan dan persatuan di tengah-tengah gereja AGCC GBT Kota Kudus. Dan kami akan melihat ketika persatuan dan kesatuan itu ada, maka Tuhan pasti akan mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat jemaat yang luar biasa. Kami bersyukur buat pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur buat pengurus-pengurus yang semakin mengasihi Tuhan. Kami percaya ini bukan kuat gagah kami sebagai hamba-hamba Tuhan, tetapi ini karena pekerjaan Tuhan sendiri atas gereja kami. Mari Tuhan terus pererat kami dengan tali kasih-Mu, dengan kasih yang datang daripadamu, sehingga gereja kami semakin hari boleh semakin indah di hadapan-Mu dan indah di hadapan manusia. Dan Tuhan memberkati setiap pemirsa Menara Doa Online yang mengikuti dengan terus setia. Tuhan, kami percaya dan kami yakin mereka hidupnya pasti akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, karena kami tahu mereka berdoa mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri. Sehingga Tuhan, firman-Mu berjanji, barang siapa yang mengandalkan Tuhan akan diberkati, tetapi siapa yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, mereka akan dikutuk. Oleh sebab itu Tuhan, kami pegang janji firman-Mu, ketika jemaat Tuhan berdoa kepadamu, mereka pasti akan diberkati karena mereka mengandalkan Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus namanya. Dan sebentar siang hari ini kami rindu untuk diberkali dengan firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu membuat hidup kami semakin indah di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya melalui firman-Mu hidup kami semakin dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan yang luar biasa untuk kerajaan Tuhan di dunia ini. Kami siapkan hati kami dan kami siap untuk mendengar firman-Mu, dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini ada di 1 Korintus pasal 8, 9 dan 10. 1 Korintus pasal 8, 9 dan 10. Saya ingin membacakan di 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-19. 1 Korintus pasal 9 ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat,
aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Dan selanjutnya. Nah, kemudian saya lompat ke ayat 23. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Suatu pengajaran yang luar biasa. Saya kalau boleh beri judul, demi Injil kita menjadi orang yang fleksibel. Demi Injil kita tidak boleh terlalu mempertahankan prinsip-prinsip yang bukan firman Tuhan. Perhatikan kata-kata saya. Demi Injil, demi persatuan, demi langgengnya persaudaraan, kita tidak boleh terlalu kaku atau terlalu berpegang pada prinsip yang bukan firman Tuhan. Khusus di dalam hal ini, Paulus membahas tentang bagaimana makanan, minuman, bergaul dengan orang Yahudi, yang non-Yahudi tidak boleh bergaul dengan Yahudi, yang satu hari ini penting, hari lain tidak penting. Saya katakan itu bukan hal-hal yang prinsip, ya. Yang prinsip itu keselamatan kekal di dalam Yesus, itu prinsip. Yang prinsip itu hanya Yesus satu-satunya juru selamat, itu prinsip. Yang prinsip itu dosa hanya bisa dihapus oleh darah Yesus, itu prinsip. Tetapi soal makan, soal hari-hari tertentu, Paulus mengajari kita untuk kita merelakan menjadi hamba. Wah, ini luar biasa. Sangat mudah diucapkan, tapi butuh kerendahan hati untuk bisa melakukannya. Aku sebetulnya tidak mau tunduk kepada siapa-siapa. Aku tidak berhutang kepada siapapun. Ngapain aku nuruti dia? Toh aku bukan pegawainya dia. Dia tidak pernah kasih makan sama aku. Seringkali terlontar kata-kata demikian. Tetapi demi Injil, demi persatuan jemaat, Paulus rela dia menjadi hamba. Artinya apa? Artinya dia rela mengalah. Rela menuruti hal-hal yang seharusnya dia bisa menolak. Hal-hal seharusnya dia bisa menentang. Tetapi karena itu saya katakan bukan prinsip-prinsip firman Tuhan, maka untuk hal-hal yang demikian itu kita harus rela menghamba, rela menyenangkan semua orang. Ini kata Paulus kalau saudara baca selanjutnya, ya baca ayat di atasnya. Aku mau menyenangkan semua orang demi Injil. Nah, sekali lagi saya paling tidak senang dengan kata-kata, oh itu ngatok, ya apa itu bahasa ngatok itu. Yang penting kata Paulus kalau sudah membaca ini, aku tidak merugikan orang lain, ya. Aku menyenangkan semua orang, tidak mengorbankan orang lain. Jadi saudaraku, kekristenan yang tinggi, kerohanian yang tinggi, itu adalah kerendahan hati. Dan rendah hati itu dibuktikan dengan kita fleksibel. Kalau hal-hal yang tidak prinsip itu fleksibel, ya. Mari kita mulai dengan keluarga kita. Ya, kalau suami istri, ya, kamu suka lagu ini, aku suka lagu ini, ya, enggak apa-apalah. Ya, aku ngikut. Itu lemari ditaruh sebelah sana, di ruang tamu kursinya mesti gini. Ya, itu tidak penting, ya. Ada yang mungkin tempat tidurnya harus begini, harus begitu. Ya, demi persatuan, makan ya kadang-kadang aku nggak suka makan ini, ya terpaksa. Memang tidak setiap kali, tapi ya nggak apa-apa lah demi kita. Daripada saya melihat tempo hari, ya ada yang suaminya suka ini dia lari ke sana, suami istrinya suka ini dia lari ke sana, hanya demi makan yang berbeda seleranya. Kecuali di satu tempat bisa pesan
masakan yang lain, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau harus berpisah tempat, saya katakan itu kurang menghambakan diri. Mari kita belajar menghambakan diri, menyenangkan orang lain demi Injil. Perhatikan, bukan demi keuntungan pribadi. Paulus mengatakan aku melakukan ini semua bukan untuk keuntunganku, bukan. Untuk keuntungan bersama, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Saya orang yang percaya nama Tuhan itu Yahweh, karena ada haleluya, ya itu Yahweh, saudaraku. Dan nama Allah itu nama dari Tuhannya orang lain. Jadi Allah itu bukan sebutan. Saya belajar mendengar banyak tiap malam. Ternyata Allah itu memang nama pribadi. Ya, nama seseorang seperti Yohanes, ya, seperti Esra, seperti Lydia, itu nama seseorang. Nah, kalau saudara pengen tahu, dengarkan Christian Prince. Dia seorang ahli berbagai bahasa, termasuk bahasa Arab. Dia kupas, ya, nama Allah itu nama pribadi, bukan sebutan. Tetapi kalau berkumpul bersama dengan gereja-gereja, saya tidak serta-merta kemudian saya katakan, wah saya nggak mau sebut. Tidak, demi persatuan antar gereja, ya nggak apa-apa kita nyanyi Allah. Ya kan, saudaraku. Persatuan itu jauh lebih penting daripada nama yang bukan prinsip. Kecuali seperti kemarin yang baru heboh. Di luar Yesus masih ada keselamatan. Nah itu jangan, kalau itu no way. Ya, saudaraku, di mana kita bisa kompromi, di mana kita tidak kompromi. Itu dibutuhkan kerendahan hati. Demi persatuan gereja-gereja, demi menghormati orang-orang yang mungkin menurut saya ya kurang luas, kurang banyak mendengar. Kita tidak mau berdebat, kita tidak mau berargumentasi. Kiranya saudara punya kerendahan hati seperti yang Rasul Paulus atau Roh Kudus maksudkan. Supaya dengan demikian kita menciptakan satu kelompok yang rukun, rumah tangga yang rukun, gereja yang rukun. Kiranya Tuhan memberkati. Mari saya ajak saudara berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, milikilah roh kerendahan hati, karena Roh Kudus sudah dicurahkan dalam diri kita, dan Roh Kudus adalah roh yang rendah hati. Ikuti bisikannya, ikuti tuntunannya, firman-firmannya yang diingatkan oleh Roh Kudus. Membaca firman Tuhan terus-menerus, maka kerendahan hati itu akan menjadi milik kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku memberkati para pemirsa sekalian. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok hari Minggu di dalam ibadah raya. Jangan lupa hari Minggu harinya Tuhan. Kita bersama-sama mengucap syukur dengan cara datang menyembah Dia. Puji nama Tuhan. Sampai di sini. Bye-bye.